warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Realita dengan NIM 22121298404. Saya mahasiswa PPG Prajabatan gelombang 2 tahun 2022 Universitas Negeri Yogyakarta. Di sini saya akan mempresentasikan tentang perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan refleksi praktik pembelajaran yang telah saya lakukan sebagai tugas UAS mata kuliah pemahaman tentang peserta didik dan pembelajarannya. Di sini saya akan menjelaskan tentang praktik pembelajaran yang telah saya lakukan di siklus 2 pada tanggal 23 Februari 2023, yang dimana saya mengajar di SD Negeri Bidoro kelas 1 dengan mata pelajaran seni rupa. Terdapat 4 aspek yang akan saya paparkan terkait praktik pembelajaran yang telah saya laksanakan, yakni ada perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan refleksi. Aspek yang pertama yakni perencanaan. Ada beberapa hal yang saya lakukan di saat perencanaan ini. Yang pertama, saya berkoordinasi dengan guru kelas 1 terkait materi yang akan saya gunakan dalam praktik terbimbing siklus 2 di kelas 1 ini. Yang kedua, saya menyusun perangkat pembelajaran yang berupa modul ajar, bahan bacaan, LKPD, soal evaluasi, dan media pembelajaran. Yang ketiga, saya menyiapkan alat dan bahan yang akan digunakan dalam pelaksanaan proyek pembelajaran, di mana proyek yang akan dilakukan yakni menghias pensil dari bulu ayam. Aspek yang kedua yakni pelaksanaan, di mana dari pelaksanaan pembelajaran ini tentunya terdapat beberapa hal yang akan saya paparkan. Yang pertama, pembelajaran saya mulai dengan kegiatan pendahuluan. Di kegiatan pendahuluan ini saya memberikan salam, bertanya kabar kepada peserta didik, berdoa awal pembelajaran, presensi kehadiran, serta memberikan motivasi berupa tepuk semangat dan kegiatan persepsi. Pada kegiatan inti, saya menggunakan model pembelajaran PJBL atau Project Based Learning, di mana memberikan proyek kepada peserta didik berupa menghias pensil dari bulu ayam. Kegiatan penutup saya lakukan dengan kegiatan menyimpulkan kegiatan bersama-sama bersama peserta didik, melakukan refleksi pembelajaran, kemudian berdoa dan salam. Yang kedua, peserta didik sangat antusias dan bersemangat dalam melakukan kegiatan proyek menghias pensil dari bulu ayam. Peserta didik menemukan teknik sendiri dalam menempel bulu ayam, di mana peserta didik mengetahui cara menempel bulu-bulu ayam agar bulu ayamnya itu mekar, tidak berkumpul, sehingga terlihat bulu-bulu ayamnya di atas pensil itu sangat bagus. Yang ketiga, terdapat peserta didik yang menangis saat proses pembelajaran. Yang dapat dikatakan peserta didik yang menangis ini merupakan anak yang berkebutuhan khusus sehingga perlu penanganan tersendiri dalam mendampingi belajar. Setelah saya mencari tahu mengapa peserta didik ini menangis, yakni dia tidak ingin satu kelompok dengan temannya, di mana dia ingin berkelompok dengan teman yang lain. Saya memberikan pengertian kepada peserta didik tersebut agar tidak memilih-milih teman, sehingga kita dalam berteman dengan siapapun dan berkelompok dengan siapapun harus mau. Yang keempat, dalam pelaksanaan pembelajaran saya juga tidak lupa untuk memberikan kegiatan ice breaking yang berupa tepukan-tepukan dan nyanyian, sehingga peserta didik tidak jenuh dalam proses pembelajaran dan tetap semangat dalam melakukan proses pembelajaran. Yang kelima, dalam proses pelaksanaan pembelajaran terlihat peserta didik kurang dalam kegiatan presentasi menyampaikan hasil produknya, di mana hanya terdapat beberapa peserta didik yang mau berbicara di depan kelas, sehingga teman-teman yang lain hanya ikut dan tidak berbicara apapun, tidak mempresentasikan apapun di depan kelas dan hanya ikut temannya saja. Aspek yang ketiga yakni evaluasi. Dari pelaksanaan proses pembelajaran, saya melakukan evaluasi apa yang kurang. Di sini ada 2 hal yang ingin saya sampaikan. Yang pertama yakni persiapan. Pada persiapan saya kurang dalam teknis pemasangan speaker. Jadi saya kira LCD yang saya gunakan sudah ada speakernya, yang saya gunakan di praktik terbimbing 1 saya sebelumnya. Ternyata LCD yang saya gunakan itu belum ada speakernya, sehingga dalam penayangan media pembelajaran
belum terdapat suaranya, sehingga saya harus mencari speaker terlebih dahulu agar peserta didik dapat menonton video pembelajarannya dengan suara. Yang kedua, pengkondisian kelas, di mana saya masih kurang dalam pengkondisian kelas ini. Masih terdapat peserta didik yang berjalan-jalan di kelas dan mengobrol dengan temannya saat proses pembelajaran. Aspek yang keempat yakni refleksi. Dari proses pembelajaran yang telah saya lakukan, evaluasi yang telah saya lakukan, saya melakukan refleksi sehingga pembelajaran yang saya lakukan selanjutnya dapat menjadi lebih baik. Refleksi yang pertama, saya harus mempersiapkan sarana pembelajaran terlebih dahulu sebelum pelaksanaan proses pembelajaran, sehingga saya harus perlu mengecek suaranya saat menayangkan sebuah video, sehingga saat proses pembelajaran saya tidak perlu lagi mencari speaker. Yang kedua, sebelum pelaksanaan proses pembelajaran, saya perlu untuk memahami karakteristik peserta didik. Sebelumnya pada saat proses pembelajaran di kelas 1, saya belum memahami karakteristik peserta didik di kelas 1. Yang terlihat karakteristik peserta didik di kelas 1 itu sangat aktif, sehingga saya perlu menerapkan strategi pembelajaran yang tepat agar dapat melakukan pembelajaran dengan maksimal di kelas 1 dan pembelajaran di siklus-siklus selanjutnya. Yang ketiga, saya harus lebih tegas lagi kepada peserta didik dalam melakukan proses pembelajaran agar peserta didik lebih fokus dalam mengikuti pembelajaran dan pengkondisian kelas menjadi lebih baik. Mungkin sekian pemaparan praktik pembelajaran yang telah saya lakukan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.